Shalom Bapak-Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Anda berada, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Sebab Ia baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan kita Allah yang baik. Dan Dia mencurahkan rohnya ke tempat ini, ke kota ini Cilacap, dan ke seluruh Nusantara. Sorakan haleluya. Tuhan, Kau curahkan rohmu ke atas kami. Kau curahkan rohmu ke bangsa kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, rohmu tercurah atas kota kami, rohmu tercurah atas bangsa Indonesia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ada amin. Rohmu Tuhan, Roh Kudus, katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Dengan iman katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman katakan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Amin. Amin. Dengan iman katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali katakan nyata. Nyata kuasanya. Haleluya. Rohmu tercurah atas tempat ini, atas gereja kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat rohmu Bapa yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Meskipun saat ini Bapa, negara kami mungkin sedang terpuruk. Bangsa kami mungkin dalam kesusahan karena berbagai wabah yang melanda bangsa kami. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, di saat inilah
Roh-Mu Engkau curahkan atas bangsa kami Indonesia Bapa. Sebab sukacita, urapan, kekuatan, bahkan tuaian jiwa-jiwa terjadi Bapa di dalam nama Yesus. Lewat wabah ini Tuhan, kami percaya nama-Mu akan dimuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah, meninggikan nama-Mu, bersujud dengan lutut mereka, mengaku dengan lidah bibir mereka, Yesus Engkaulah Tuhan, Raja segala Raja. Kami percaya Bapak, kami imani, kami lihat dengan mata roh. Di dalam nama Yesus, tuaian jiwa-jiwa, beribu-ribu rasa, bahkan berjuta-juta jiwa datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun, di rumah, saat Bapak Ibu Saudara melihat live streaming ini, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan bersama-sama. Angkat suaramu, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Justru saat inilah kuasa dilepaskan dari tempat maha tinggi. Roh Kudus dicurahkan tanpa kenal batas waktu, tanpa kenal batas tempat. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat wabah ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Bapa. Oh Yesus, sebab Engkau Tuhan yang kami sembah, sebab Engkau Tuhan yang kami puja. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah Yesusku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja, kuasa-Mu tercurah. Oh Yesus, Bapa yang lalu yang dalam Baba yang apapun yang terjadi Bapak dalam hidup kami, resesi ekonomi ataupun wabah virus, takkan sanggup menghentikan kami anak-anak-Mu Bapak untuk tetap menyembah dan meninggikan Engkau. Nyatakan Roh-Mu lebih dahsyat lagi Bapak atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota Cilacap kami, kota yang kami kasihi, bangsa Indonesia yang kami kasihi Bapa. Terima kasih Yesus. Nyatakan ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau Bapa. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kira papa ya rala shikira ya Roh Kudus, kami haus Tuhan. Amin. Puaskan kami Bapa, puaskan kami Roh Kudus. Amin. Kerinduanku, oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntun, Kau menuntunku, pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, ku taat selalu. Angkat tanganmu, katakan sama-sama, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku,
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus Tuhan, ku haus padamu. Amin Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu setiap saat Bapa. Oh ya Roh Kudus. Amin. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Sebab itu nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Dengan satu suara nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyatakan kemuliaan di kota ini, di kota ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan, bangkitkan. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Yesus yang bertahta atas segalanya. Kau yang berdaulat atas kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni bangsa kami Bapa. Tuhan, Kau lihat setiap air mata,
Setiap tangan-tangan yang terangkat menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu buat kota kami, buat bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Yesus, nyatakan roh-Mu Bapa. Biar setiap jiwa melihat, setiap mata melihat bahwa Yesus Engkaulah Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala raja yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus. Kudus, kudus, namamu kudus. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu, oh Yesus Bapa. Kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu melimpah atas kami Bapa. Yang percaya Bapa, wabah ini akan segera berakhir. Di dalam nama Yesus akan segera singgah dari kota kami, dari bangsa kami, bahkan dari seluruh bumi. COVID-19 kami katakan di dalam nama Yesus Bapa. Biar namamu dimuliakan. Dan setelah itu kami percaya Bapa, akan banyak jiwa-jiwa datang menyembah Engkau, meninggikan namamu, menyembah Engkau Tuhan, dengan mulut, dengan tangan yang terangkat, dengan lutut yang berkerut. Di dalam nama Yesus, yang terjadilah atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Saat Engkau pimpin kami, saat kami hidup dalam tuntunanmu Bapa, kami lakukan perkara-perkara yang mustahil bersamamu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu bekerja, tidak ada yang sanggup menahannya. Bila Roh-Mu berkarya Tuhan, gak ada yang sanggup menahannya Bapa. Dan kami percaya saat inilah Roh-Mu dicurahkan dengan tak terbatas atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Shikira Papa Payalara Shikira. Shikira Papa Yara Shikira Shikira. Yesus Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu Tuhan, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Rohmu bekerja, yes Tuhan, tak ada yang mampu menahannya. Amin. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya Tuhan, bila Rohmu berkarya, amin. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bergerak. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati. Kami haus akan Engkau Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari Tuhan, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari kami bergerak dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima kesembuhan, yang terima urapan, katakan amin. Shalom. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa, minta supaya Tuhan mengurapi kita semuanya. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Berbicaralah buat kami semua, mampukan setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, mengubah kami semua menjadi seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema dijumpai Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi, dijumpai Tuhan Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 1 kemudian ayat 27 sampai 29 saya akan baca untuk kita semuanya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang terutama dipimpin oleh Petrus pada waktu itu, Petrus berkata kepada teman-temannya, aku mau menangkap ikan. Lalu yang lain, aku juga mau ikut bersama dengan engkau. Dan pergilah mereka kembali menangkap ikan di Danau Galilea atau Tiberias. Nah, kenapa mereka kembali menangkap ikan? Karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Dan mereka belum yakin betul kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sekalipun Maria, perempuan yang lain sudah memberitahukan kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu mereka kembali menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, menjumpai mereka kembali. Kita perlu belajar dari firman Tuhan ini, kenapa Tuhan mau menjumpai mereka. Kenapa Tuhan mau menjumpai kita? Ada beberapa alasan yang perlu kita mengerti supaya boleh menguatkan kita semuanya. Yang pertama, karena kita tidak bisa melihat Dia. Ya, karena kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Sebab ketika Yesus dikuburkan, ketika Yesus mati dikuburkan, ya, murid-murid tidak bisa melihat Dia lagi. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mereka tidak bisa melihat lagi dengan mata mereka. Kecuali Tuhan Yesus menampakkan diri, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang menjumpai mereka, maka mereka baru bisa melihat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kenapa Yesus perlu menjumpai murid-muridnya. Karena murid-muridnya gak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Yang sekarang dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Nah, Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh seperti dulu ketika dia masih secara fisik ada di tengah-tengah mereka. Nah, tubuh kemuliaan bisa dilihat, tapi bisa juga tidak dilihat. Ketika Yesus menampakkan diri, ketika Yesus menjumpai, baru murid-muridnya bisa melihat mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga buat saya dan saudara sekarang. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, mulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itu Adam dan Hawa serta keturunannya, yaitu saya dan saudara, tidak bisa melihat Tuhan secara fisik lagi dengan mata kita. Karena itu banyak orang ingin mencari Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin melihat Tuhan, tetapi gak bisa dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa? Karena hubungan manusia telah putus, hubungan manusia sudah terpisah, manusia sudah ada di dalam dosa. Tetapi kabar baiknya adalah setelah Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, Ia mau menampakkan diri lagi. Ia menjumpai murid-muridnya lagi, sehingga murid-muridnya bisa melihat Dia lagi. Kenapa Yesus perlu menjumpai murid-muridnya? Selain karena kita nggak bisa melihat Dia secara fisik. Ya, sebab hari-hari ini ada banyak orang juga rindu berjumpa dengan Tuhan. Sebab hari-hari ini juga ada orang-orang yang perlu melihat dulu baru percaya, seperti Thomas. Kalau yang lain sudah bertemu dengan Tuhan dan mereka bersaksi, tadi malam kita berjumpa dengan Tuhan.
Tapi Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku menunjukkan jariku pada bekas paku di tangan dan di lambungnya. Aku tidak akan percaya. Maka Tuhan Yesus menjumpai Thomas dan langsung berkata, taruhlah jarimu di sini. Maka Thomas menjadi percaya. Nah, hari ini juga masih banyak orang seperti Thomas yang butuh melihat Tuhan. Apakah dia mau memperlihatkan dirinya kepada kita? Saya mau beritahu, Tuhan sampai hari ini masih mau menjumpai siapa saja yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan, kalau saudara rindu sungguh-sungguh dijumpai oleh Tuhan, maka Tuhan mau menjumpai saya dan saudara. Bagaimana cara Tuhan menjumpai kita saat ini? Dia bisa jumpai kita secara pribadi. Dia juga bisa jumpai kita lewat mimpi. Dia juga bisa jumpai kita lewat penglihatan. Atau dia juga bisa jumpai kita lewat hadiratnya yang melingkupi kita, yang bisa kita rasakan. Kita bisa berjumpa dengan dia secara pribadi. Nah, oleh karena itu jika saudara rindu sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin dijumpai oleh Tuhan, maka saya mendorong saudara berserulah kepada Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh, panggilah namanya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saya rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya yakin dan percaya Tuhan akan datang dan menjumpai engkau secara pribadi di dalam hadiratnya. Bisa juga dia menjumpai engkau di dalam penglihatan, di dalam pernyataan atau hal yang lain yang dia bisa lakukan untuk saya dan saudara. Sehingga saudara boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini saya mendengar banyak kesaksian, ada banyak orang yang bisa dijumpai oleh Tuhan. Yang dijumpai oleh Tuhan Yesus secara pribadi, baik lewat penglihatan di waktu malam atau saat mereka berdoa, atau bahkan ketika mereka tidur dan bermimpi melihat didatangi oleh Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang ketika dia berdoa memuji dan menyembah Tuhan, lalu Tuhan hadir di dalam hadirat yang mereka bisa rasakan, sehingga dia bisa tahu bahwa kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Saya secara pribadi pun mengalami kehadirannya ketika saya berdoa. Di dalam hadirat Tuhan saya merasakan bahwa Tuhan hadir. Dan saya merasakan kehadirannya. Saya bisa merasakan Dia ada ketika saya berdoa dan memuji menyembah Dia. Dan itu sangat memberkati kehidupan saya. Nah, hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau rindu dijumpai oleh Tuhan, puji sembah Dia di dalam kebenaran, di dalam kesucian. Panggil namanya dengan hati yang percaya, panggil namanya dengan hati yang sungguh. Tuhan Yesus, saya rindu Engkau, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Maka Dia akan menjumpai engkau dalam hadiratnya, dan kau akan merasakan betapa dahsyatnya hadirat Tuhan. Dan kau akan menjadi orang Kristen yang selalu rindu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita secara jasmani, tetapi kita bisa berjumpa dengan Dia di dalam hadirat Tuhan, atau di dalam mimpi dan penglihatan atau pernyataan yang Dia bisa lakukan untuk saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang tidak melihat tetapi beriman, percaya bahwa Yesus hidup, ada dan berkuasa untuk saya dan saudara. Oleh karena itu sekalipun saudara tidak berjumpa secara pribadi, melihat dengan mata jasmani, tapi engkau bisa merasakan kehadirannya dalam doamu setiap hari, dalam mesbah doamu setiap hari, dalam ibadahmu setiap hari dengan Tuhan, maka engkau merasakan kehadiran Tuhan. Engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, dan itu akan mengubahkan hidup saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, cari wajahnya di dalam hadirat Tuhan. Sembah, puji dan tinggikan Dia, maka Dia akan mendatangi saudara, menjumpai engkau secara pribadi. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mau menjumpai saya dan saudara? Supaya kita tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Yohanes 20 tadi ayat yang ke-27 sampai 29 berkata, kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah Bapak Ibu Saudara, Thomas, ya dia mau bukti. Dia ingin melihat bukti baru percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus hidup. Nah sekarang Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Memang ada orang-orang yang perlu melihat dan percaya, tapi Tuhan katakan lebih berbahagia kalau mereka tidak melihat tetapi percaya. Kenapa Tuhan Yesus mau supaya kita tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus minta supaya kita tidak ragu-ragu lagi untuk percaya bahwa Dia bangkit, bahwa Dia hidup, bahwa Dia berkuasa sampai saat ini. Dan Dia masih ada sampai saat ini. Dia tidak pernah berubah kuasanya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena orang yang ragu-ragu adalah orang yang terombang-ambing. Menurut Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang atau ragu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kenapa Tuhan mau supaya kita tidak ragu untuk percaya kepada Dia? Ya, karena kalau kita ragu beriman kepada Tuhan, ya sekalipun kita berdoa, maka kita akan menjadi seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Kita diombang-ambingkan, Thomas diombang-ambingkan oleh perasaannya, Thomas diombang-ambingkan oleh keadaannya. Kalau teman-temannya berkata dia sudah diyakinkan bahwa Yesus hidup, tapi dia masih belum yakin, antara iya tidak, ragu-ragu dia. Sampai diyakinkan oleh Tuhan, baru dia mantap. Nah hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mau supaya kita enggak boleh ragu. Yakinlah sekalipun kita enggak melihat dengan mata kepala kita secara jasmani bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi kitab suci mengatakan bahwa Dia bangkit dan Dia hidup dan Dia berkuasa sampai hari ini. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Dia bahwa Dia telah menang atas maut, bahwa Dia telah mengalahkan iblis, bahwa Dia telah menghancurkan kutuk, bahwa Dia telah mengalahkan sakit penyakit. Sehingga ketika kita yang percaya kepada Dia, kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari segala sakit penyakit, kita bisa disembuhkan oleh Tuhan, dan kita boleh mengalami kemenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan ragu untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak berubah, kuasanya, kasihnya tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau engkau ragu, engkau akan diombang-ambingkan. Tapi percayalah, mantaplah supaya engkau tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Jadi kenapa kita enggak boleh ragu supaya kita tidak diombang-ambingkan? Lalu kenapa kita enggak boleh ragu? Yang kedua, karena orang yang ragu-ragu tidak mendapat apa-apa. Ayat 7 dari Yakobus 1 berkata, orang yang demikian, maksudnya yang ragu-ragu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau orang yang ragu ketika dia berdoa enggak dapat apa-apa, tidak terima jawaban doa. Karena itu jangan ragu untuk percaya beriman kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjawab doamu, Dia sanggup menolong masalahmu, Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu, Dia sanggup memberkati, mencukupi segala yang kau perlukan. Jangan ragu. Sekalipun kita dalam keadaan seperti sekarang ini, serba sulit, ekonomi, usaha pun sedang tidak baik, tapi dengar baik bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Dia sanggup memelihara saya dan saudara. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, buang keraguan. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa menolong dan memberkati kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ragu, kita gak akan dapat apa-apa. Berdoa pun kita gak dapat. Tapi kalau engkau mantap, yakin dan percaya, maka doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Ayat 8 dari Yakobus 1 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kita enggak boleh ragu percaya kepada Tuhan? Sebab kalau kita ragu, kita tidak akan tenang.
Padahal kita butuh ketenangan. Dalam situasi apapun kita butuh ketenangan. Apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kita butuh ketenangan hati. Kita butuh ketenangan jiwa. Kita butuh ketenangan hidup. Nah, orang yang mantap imannya, orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, maka dikatakan akan tenang hidupnya. Tetapi orang yang bimbang, orang yang ragu, dikatakan dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Supaya engkau bisa tenang dalam situasi sulit seperti sekarang ini, maka mantapkanlah imanmu. Percayalah kepada Tuhan bahwa dia hidup, berkuasa, dan sanggup memelihara kehidupan saya dan saudara. Dalam segala situasi apapun, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang, supaya engkau bisa tenang dalam segala situasi apapun. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, kenapa Tuhan mau menjumpai saya dan saudara, supaya hati kita berubah. Supaya hati kita berubah. Yohanes 21 ayat 17 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan murid-muridnya dan teman-teman yang lain, hatinya sedang berada dalam keadaan yang mungkin tawar atau dingin. Bisa jadi dia juga sedang bingung, gak tahu harus berbuat apa. Bisa jadi juga masih ada ketakutan yang menguasai hatinya. Bisa jadi hatinya juga sedang lemah. Bisa jadi dia juga sedang goncang imannya. Kasihnya mungkin sudah mulai dingin. Karena itu Tuhan menjumpai dia. Ketika Tuhan menjumpai dia dan setelah diberi sarapan, setelah dia diberkati dengan tangkapan ikan yang ajaib, secara mujizat sekali tebarkan jala, dia menangkap ratusan ekor ikan sehingga perahu mereka penuh. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika pertanyaan yang pertama dikatakan, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan berkata dengan santai dan mantap, gembalakanlah domba-domba. Lalu Tuhan bertanya yang kedua dengan pertanyaan sama, dan direspon dengan kalimat yang sama juga, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes? Maka hati Petrus hancur, hati Petrus luluh. Dia menangis dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata dengan mantapnya, gembalakanlah domba-dombaku, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengubah hati Petrus. Dengan menjumpainya, Tuhan mau supaya hati Petrus diubahkan. Supaya hati teman-teman yang lain, murid-murid yang lain juga diubahkan oleh Tuhan. Nah, mungkin karena situasi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sehingga tubuh secara fisik tidak ada lagi di kuburan. Mereka tidak bisa melihat, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin imannya juga goncang karena mereka nggak bisa melihat Yesus lagi. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka, dan Tuhan mau mengubah hati mereka, kegalauan mereka, hati yang tawar, kebingungan, ketakutan, keadaan yang tidak baik yang ada dalam hatinya. Tuhan mau mengubah hati mereka, terutama Petrus, supaya kembali kuat, supaya kembali mantap, supaya kembali sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Lewat perjumpaannya, maka hati Petrus diubahkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau beritahu buat kita semuanya, hal yang sama Tuhan bisa lakukan untuk saya dan saudara sekarang ini.
Tuhan mau menjumpai kita secara pribadi. Mungkin engkau juga hatinya sedang galau hari ini. Mungkin juga engkau hatinya sedang bingung atau takut karena situasi keadaan seperti sekarang ini. Mungkin juga engkau sedang tawar hatimu karena kita tidak bisa bertemu dalam beberapa minggu ini dalam ibadah raya. Mungkin juga engkau sedang gak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dengar baik, ketika engkau mau berlutut, ketika engkau mau merendahkan diri, ketika engkau mau memanggil nama Yesus dengan sungguh-sungguh, Dia akan datang menjumpai engkau. Selain menguatkan engkau, selain Dia akan memberkati engkau, Dia akan mengubah hatimu menjadi baru. Sehingga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hatimu yang tawar akan diubahkan menjadi menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk kembali dipakai oleh Tuhan melakukan amanat agung Tuhan. Tuhan rindu mengubah setiap hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau menjumpai kita. Bukan hanya 2000 tahun lebih yang lalu menjumpai Petrus dan mengobatinya. Hari ini Dia mau menjumpai siapa saja. Dia mau mengubah setiap hatimu. Tuhan tidak mau hatimu tawar. Tuhan tidak mau hatimu dingin. Tuhan tidak mau hatimu kacau. Tuhan tidak mau hatimu galau. Tuhan datang hari ini dalam hadirat-Nya dan mau mengubahkan hatimu menjadi kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari buka hatimu. Kalau Tuhan Yesus sudah menjumpai murid-muridnya pada waktu itu, hari ini pun Dia masih bisa jumpai kita di dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu datanglah di dalam hadirat-Nya. Pujilah Dia dengan pujian penyembahanmu, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang beriman, dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saya akan percaya hadirat Tuhan akan turun melingkupi engkau. Dan hari itu engkau merasakan kehadiran Tuhan. Ketika engkau berjumpa secara pribadi, engkau akan diteguhkan, engkau akan dikuatkan kembali, engkau akan diberkati, dan engkau hatinya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Dan engkau tidak akan pernah sama dengan hari-hari yang lalu. Dalam situasi seperti ini, engkau butuh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah dengan iman, datanglah dengan sungguh, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia akan datang menjumpaimu. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan secara pribadi, apapun persoalanmu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Apapun penyakitmu, engkau akan disembuhkan. Apapun kesulitanmu, Tuhan berkuasa menolongmu. Mari datang kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi katakan, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu
bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Katakan di dalam tempat kediaman-Mu Tuhan. Di dalam tempat kediaman-Mu ku rasakan kekudusan-Mu di dalam tempat kediaman-Mu. Kasih-Mu puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku katakan, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shikarala barala 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 barala. Mari saudaraku datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Bahwa Engkau mau menjumpai setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Di masa yang sukar yang kami sedang alami hari-hari ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau dengan mata jasmani kami. Sekalipun kami Tuhan dalam keadaan seperti saat ini Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu jumpai kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya setiap kami tidak ragu-ragu lagi untuk percaya kepadamu. Tidak ragu-ragu lagi untuk beriman kepadamu. Bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Dan sekarang hidup dan berkuasa untuk kami. Sanggup menolong kami, sanggup memelihara kami, sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa Sorgawi, saat ini kami mohon kepadamu, berkati umat-Mu, berkati umat-Mu. Jika ada di antara mereka yang sakit Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang berkata oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Sakit apapun saat ini, sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Jika di antara mereka hatinya yang galau Tuhan, hatinya sedang kalut Tuhan, hatinya sedang kacau Tuhan karena cemas, takut, khawatir, bahkan mungkin tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi saat ini Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap mereka, ubahkan hati mereka menjadi baru. Hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang teguh beriman kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.
Dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Sembuhkan mereka yang menderita sakit karena virus corona Bapa, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam karantina Tuhan, hadir di antara mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka hatinya Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal budi kepada para pemimpin negeri ini untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat mengatasi semuanya dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 dapat berhenti dan lenyap dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh mengalami kelegaan kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, para medis, dokter, perawat, TNI Polri yang ada di garis depan, bahkan semua tenaga yang dari rumah sakit Tuhan, mereka yang berjuang, bahkan mereka siapapun yang membantu, mendukung lewat apapun juga untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan melindungi dan menolong mereka serta memberkati mereka, sehingga mereka semua boleh ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pertolongan-Mu, kehadiran-Mu untuk perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan dan memberkati kami semua, menolong masalah setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GBI Salom Cilacap ini. Tuhan melindungi mereka, segala aktivitas, pekerjaan, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka boleh terus merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka tangan kita semuanya, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya.